Shalom dan selamat datang ke ibadah raya online BM Press Valley. Apa kabar jemaat Tuhan yang sedang menonton? Saya berharap semua tetap sehat dan bersukacita di mana saja Anda berada. Jadi sebelum kita mulakan, saya akan memimpin Anda semua dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami terima kasih Tuhan atas hari yang cukup indah dan sungguh mulia ini yang Kau telah kurniakan kepada kami Tuhan. Kau telah memberi kami nafas yang baru Tuhan pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yesus, kami berdoa agar Engkau sertai ibadah raya online kami pada hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir, di dalam nama-Mu Yesus. Serahkan doa ini Tuhan kepada tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari semua jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Yeah. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Mari katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Yesus, oh Yesus, Yesus, adanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Come on, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Mari semua katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Katakan Yesus, oh Yesus, Yesus, nama-Nya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, nama-Nya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita dan sembah Dia di tempat ini. Firman-Mu yang berkuasa dan hidup, yang membawa kami terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan.
Lord Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita angkatkan hati kita, mari kita angkatkan nyanyian ini sebagai doa kita. Let us worship Him. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu Kau akan terbang tinggi bersama Engkau Tuhan, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Dia di tempat ini. Mari angkatkan nyanyian baru bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan, Kau Raja kami sembah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Rajaku, ku
Yesusku Rajaku, Kau yang ku sembah. Yesusku Rajaku, Kau yang ku sembah. Yesusku Rajaku, Kau yang ku sembah. Yesusku Rajaku. Kami meninggikan, kami memuliakan Engkau, Yesus Tuhan dan Raja kami. Laiklah Engkau dipuji, laiklah Engkau disembah. Firman-Mu yang hidup Tuhan mengubahkan dan berkuasa dalam kehidupan kami. Kami meninggikan, kami memuji, kami memuliakan Engkau dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Layaklah Engkau dipuji. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat bertemu di ibadah raya online kita DMTV kali ini. Sebelum kita memulakan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk dapat bersama-sama beribadah, walaupun kami hanya melalui online, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Kau hadir di dalam segala keadaan Tuhan Yesus. Kami merendahkan diri pada saat ini, mohon pengampunan dan minta agar Roh Kudus Tuhan memberikan hikmat dan pengertian untuk kami memahami firman-Mu. Dan kami membuka hati kami masing-masing untuk Roh Kudus berkarya melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan. Dan kami seiman mengikat segala roh jahat, roh di udara, dan segala macam jenis roh kegelapan yang mengganggu dan menghalangi pemberitaan firman Allah. Agar hanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kuduslah yang ditinggikan di tengah-tengah umat-Mu. Haleluya Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membawakan satu tema perbicaraan daripada firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu hidup di dalam kuasa firman Tuhan, yang terdapat di dalam Yakobus bab yang pertama ayat yang ke-19 hingga yang ke-25. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita. Yakobus bab yang pertama ayat 19 hingga yang ke-25. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini bagian firman Tuhan yang akan kita lihat bersama, pelajari bersama. Dari bagian ini, saya akan membawa tema, yaitu hidup dalam kuasa firman Tuhan. Kita akan melihat sedikit ke belakang berkenaan kitab ini, supaya kita lebih memahami inti atau pengajaran daripada bagian ini. Kitab ini ditulis oleh Yakobus yang dialamatkan kepada 12 suku di perantauan, yaitu orang Yahudi, orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Tujuan Yakobus menulis surat ini adalah untuk menegur dan memberikan arahan bagaimana mereka harus hidup di dalam situasi yang sukar dan penuh cobaan. Sebab keadaan sosial pada masa itu sangat teruk. Mereka tinggal di luar bangsa mereka, dan dengan keadaan berbagai bangsa, adat, agama, dan cara hidup orang yang bukan Kristen, sudah pasti ini suatu perkara yang baru bagi mereka. Wujudnya pertengkaran di antara sesama mereka, dan ada segelintir orang Kristen yang bersikap lebih mengasihi dunia dan mementingkan kebendaan daripada mengasihi Tuhan Yesus. Maksudnya di sini mengasihi dunia ialah berkompromi dengan dosa, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mementingkan kebendaan bermaksud
mementingkan harta kekayaan, uang dan kuasa nama lebih daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan sanggup mengorbankan iman demi mendapat kesenangan dunia. Asal dapat hidup mewah, ada duit, kesenangan, walaupun harus meninggalkan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka mula terpengaruh dengan keadaan di sekeliling dan berkemungkinan akan meninggalkan iman mereka. Sebagai seorang pemimpin gereja ataupun pemimpin rohani, sudah tentu perkara ini membimbangkan Yakobus. Oleh itu, Yakobus menulis surat ini kepada mereka untuk menegur agar mereka sadar dan mengarahkan mereka untuk tetap menjaga iman mereka. Nah, inti bagian pembacaan kita adalah menjelaskan betapa pentingnya membaca, bukan saja membaca tetapi menghayati dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang kita pelajari hari ini, yaitu hidup dalam kuasa firman Tuhan. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah hidup dari firman, dan firman itu sendiri adalah Allah. Nah, karena itu kita perlu hidup di dalam firman Tuhan. Orang bertobat karena mendengar firman Tuhan, mendengarkan Injil, berita baik yang disampaikan, lalu bertumbuh di dalam iman mereka melalui firman Tuhan juga. Maksudnya di sini adalah mendengar firman Tuhan dan bertindak melakukannya. Bertepatan dengan hal ini, saya membawa dua perkara, topik yang akan kita pelajari bersama, di mana kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama, firman Tuhan berkuasa menyelamatkan, dan firman Tuhan berkuasa menuntun hidup orang percaya. Dua perkara ini. Hidup dalam kuasa firman Tuhan bermaksud kita menyadari bahwa firman Tuhan itu datang dari Allah dan memiliki kuasa. Walaupun orang Kristen berbangsa Yahudi yang berada di perantauan itu sudah mengenal keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, namun mereka mengalami pencobaan sehingga memungkinkan mereka meninggalkan iman mereka. Sepatutnya untuk tetap teguh dalam iman, hanya satu cara saja, itu haruslah bergantung kepada kekuatan firman Allah. Inilah sebenarnya satu-satunya cara untuk mereka dapat bertahan di dalam situasi itu. Mengapa demikian? Kita melihat hal yang pertama, karena firman Tuhan berkuasa menyelamatkan, yaitu terdapat dalam ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkuasa menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan jiwamu. Orang Kristen di perantauan itu menuju kepada kematian secara rohani jika mereka tidak mendengar dan menurut teguran Yakobus, karena mereka mulai meninggalkan iman mereka dan berkompromi dengan dosa. Orang Yahudi di perantauan ini adalah orang Kristen dan sudah diselamatkan, berarti sama dengan kita yang ada pada masa ini. Namun mereka mulai meremehkan keselamatan itu, lalu melakukan dosa dengan menuruti hawa nafsu manusiawi mereka. Dan itu satu situasi yang membahayakan. Apakah masalah mereka? Kita lihat di dalam pasal 4 daripada Yakobus, bab yang keempat, ayat 1 dan 2. Kita lihat bersama dalam bagian ini. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Inilah antara masalah-masalah yang terjadi kepada mereka di perantauan. Dan saya percaya kemungkinan juga masalah yang kita hadapi pada masa sekarang. Injil itu adalah firman Tuhan yang membawa keselamatan daripada Tuhan Yesus kepada seluruh umat manusia. Dan orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya disebut sebagai orang Kristen. Orang Kristen dilahirkan kembali oleh firman Allah. Bagaimana bayi yang disebut sebagai bagaimana orang yang lahir baru, demikian kita diumpamakan seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita memulakan hidup yang baru di dunia ini. Demikian orang yang baru bertobat dilahirkan oleh Roh. Dilahirkan kembali juga disebut sebagai hidup yang baru oleh karena hidup yang lama mereka yang penuh dengan dosa dan sudah ditinggalkannya. Hidup yang baru itu pula bergantung pada firman Allah. Tanpa firman Allah, maka hidup itu akan mati. Firman Tuhan menyelamatkan kita, memberikan hidup yang baru. Bagian firman Tuhan ini mengatakan firman Tuhan berkuasa menyelamatkan. Disinilah mengapa firman Tuhan itu sangat perlu, karena dia
harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah orang Kristen harus selalu mendengar firman Tuhan. Melalui mendengar firman Tuhan, maka firman itu sendiri akan membendung kejahatan yang ada di dalam diri manusia, hawa nafsu. Dan ini menolongnya berperang melawan manusia yang lama. Di mana manusia lama yang sudah ditinggalkan itu masih tetap hidup, walaupun sudah disalibkan. Ayat 1 kita lihat, bandingkan dengan Roma ayat 6, bagian 6, bab 6 ayat 6. Kita tahu bahwa tabiat kita yang lama sudah disalibkan bersama-sama Kristus, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dimusnahkan dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa lagi. Bagian ini menjelaskan bahwa firman Tuhan itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita, memenangkan kita daripada tabiat dosa kita. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa tanpa firman Tuhan saya pun boleh hidup menjadi orang Kristen? Tidak. Buktinya firman Tuhan itu. Inilah hanya firman Tuhan saja yang menyelamatkan jiwa. Dan mengapa ada orang Kristen yang berbuat dosa? Walaupun dia sudah lama Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi dia tetap melakukan dosa. Bahkan sering kali, berulang kali jatuh di dalam kecelakaan. Jawabannya ialah, oleh karena mereka tidak meneliti dan melakukan firman Tuhan. Mereka tidak meneliti, mendengar, meneliti, dan juga melakukannya. Ya, mungkin mereka mendengar, setiap hari mereka mendengar firman Tuhan, tetapi tidak meneliti, tidak belajar dari firman Tuhan itu, tidak menerapkannya dalam kehidupan mereka. Sehingga firman Tuhan itu sepertinya sudah tidak ada gunanya dalam kehidupan mereka. Dan orang seperti ini malas untuk mendengar firman Tuhan. Mereka akan cepat bosan mendengar firman Tuhan. Hanya dengan bergantungan kita kepada firman Tuhan, maka hidup baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita dapat terus hidup di dalam Dia dan beriman. Oleh karena firman Tuhan itu yang memberikan hidup, maka setiap orang yang tidak lagi bergantung dengan firman Tuhan adalah mati secara rohani. Mati secara rohani menyebabkan mereka tidak berdaya menawan dosa itu ataupun melawan dosa manusia lama mereka yang ada dalam diri mereka. Tidak dapat menaklukkan keinginan diri mereka, menguasainya, tidak dapat. Mereka akan terus menerus berbuat dosa. Nah, dengan demikian kita mengerti betapa pentingnya firman Tuhan ini, firman yang penuh kuasa, tertanam di dalam hati orang-orang Kristen, harus diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itulah keselamatan jiwa kita. Yang kedua dan yang terakhir, firman Tuhan berkuasa menuntut hidup orang percaya. Ayat 25 sehingga ayat 22 sehingga ayat 25. Oleh sebab itu tidak cukup bila mana orang Kristen hanya mendengar firman Tuhan begitu saja. Kita ingat ini, kita tidak cukup mendengar. Walaupun kita rajin ke gereja, rajin mendengar firman Tuhan dari Facebook, dari YouTube, dari mana-mana sekalipun. Itu tidak cukup. Dia harus menerima firman Tuhan sedemikian rupa sehingga firman itu berfungsi di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Jika tidak begitu, maka dia menipu dirinya sendiri seperti yang terdapat di dalam ayat 22. Bandingkan dengan ayat daripada Matius bab yang ke-7 ayat yang ke-26. Setiap orang yang mendengar kata-kataku, yaitu firman Tuhan, tetapi tidak menurutnya, dia seperti orang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Dua gambaran yang dipakai oleh firman Tuhan ini dalam Alkitab menggambarkan orang Kristen yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya ataupun tidak menurutinya. Orang itu menipu dirinya sendiri dan dia adalah dikatakan firman Tuhan bodoh. Yakobus memakai ilustrasi tentang orang-orang yang hanya melihat mukanya di cermin sepintas lalu. Dia tidak dapat tahu dan tidak ingat sungguh-sungguh bagaimana rupanya itu tadi, walaupun dia sudah melihatnya di cermin. Demikianlah orang-orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak meresapinya dan melaksanakannya. Firman Tuhan itu pergi dengan tidak ada kesannya dalam hidup mereka. Hanya orang yang meneliti firman Tuhan dan tidak melupakan firman itu, maksudnya menerapkan firman itu, menjadi terang dalam kehidupan yang berkuasa menuntun hidupnya, akan menjadi pelaku firman Tuhan dan firman Tuhan itu akan membimbing, menjadi seperti pelita, menerangi jalan hidupnya. Sungguh indah apabila kita orang percaya sentiasa hidup di dalam pimpinan Tuhan. Sebab orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan bersifat murni dan tidak
cacat di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan mengatakan, orang yang hidup tinggal dalam firman Tuhan. Demikianlah mereka. Mereka berbuah ataupun menghasilkan berkat di dalam kehidupan mereka. Apakah kita pernah bertemu dengan orang seperti ini? Sewaktu kita bersama mereka, kita akan dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang indah dari mereka. Inilah orang yang menghasilkan buah, menghasilkan berkat, menjadi sukacita bagi Tuhan, memberi sukacita kepada Tuhan. Tuhan bersukacita dengan hidup yang dia ada, yang Tuhan berikan kepadanya, memuliakan Tuhan. Orang ini adalah pelaku firman Tuhan, bukan pendengar saja. Karena itulah firman Tuhan itu menuntun hidupnya, membimbing hidupnya. Dan dia adalah orang Kristen yang berkemenangan. Sebab orang yang mendengar melakukan firman Tuhan adalah orang yang kuat, teguh di dalam iman. Dan kita melihat masa sekarang banyak slogan-slogan yang digunakan. Dan saya akan beri contoh tentang satu slogan yang dipakai oleh tim bola sepak Sarawak, ya. Nap sayot. Oh, peminat bola sepak tidak tahu, ya. Mungkin saya kurang tahu sebutannya salah mungkin. Tetapi satu yang ingin saya sebut di sini, slogan yang mereka gunakan mesti ada tujuannya, yaitu untuk memberi semangat, motivasi kepada pasukan untuk kuat berusaha bersatu di dalam kumpulan kita. Sebagai orang percaya, apakah kita menggunakan slogan-slogan ataupun ayat firman Tuhan untuk memotivasikan kita, mengangkat hidup kita, diri kita, semangat kita, iman kita pada Tuhan? Firman Tuhan lebih berkuasa daripada hanya sekadar slogan daripada tim pasukan yang ada di dunia ini ataupun mana-mana pun yang digunakan oleh orang. Kita masih ingat perkataan ini selalu disebut, firman-Mu pelita bagi kami. Mungkin dulu kita dengar itu sekadar satu lagu, tetapi jika kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan mengetahui betapa pentingnya, betapa benar, aminkan bagian ini, yaitu firman Tuhan itu pelita, kena dia, firman itu menerangi jalan kita. Firman Tuhan itu sajalah yang dapat menuntun hidup kita. Karena orang yang hidup menurut firman Tuhan adalah dituntun hidupnya. Setiap langkah kaki kita adalah menurut langkah-langkah Tuhan. Setiap waktu kita memerlukan pimpinan Tuhan untuk menjalani hidup kita. Dan bagaimana sikap kita pada saat kita mula-mula mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Kita masing-masing sewaktu pertama kali mengenal Tuhan Yesus dan kita katakan kita jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, ya. Kasih mula-mula kita pada Tuhan Yesus, cinta mula-mula kita, terawal kita mengenal Yesus. Kita akan selalu memiliki hati seperti ini. Kita merindukan agar setiap sesuatu berjalan dalam hidup kita menurut kehendak Tuhan. Kita mahu agar Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Kita mau agar Tuhan memimpin setiap apa yang kita lakukan. Karena kita tahu bahwa saat kita pergi ataupun meninggalkan jalan Tuhan, meninggalkan pimpinan Tuhan, kita tidak akan berhasil ataupun kita sangat takut karena kita tahu kita tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi saat kita mulai melupakan Tuhan dan tidak lagi bergantung kepada firman-Nya yang berkuasa ini, maka kita mulai sendiri mengambil alih kuasa, mengontrol setiap situasi kehidupan kita, dan mengikuti kehendak kita, nafsu kita, dan kembali lagi kepada hidup kita yang lama, ataupun lebih teruk daripada hidup kita yang lama. Karena itu firman Tuhan, bagian kedua ini mengatakan, firman Tuhan berkuasa menuntun hidup orang percaya. Jemaat yang berada di perantauan juga mengalami masalah yang serupa. Mereka dapat terus menjadi orang Kristen, orang percaya, tetapi situasi yang mereka alami pada saat itu membuat mereka mudah lupa firman Tuhan. Mereka tidak bergantung pada firman Tuhan dan mereka lupa dan meninggalkan firman Tuhan. Dan mereka mengikuti kembali sifat hidup yang lama manusiawi mereka dan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Namun Yakobus sebagai hamba Tuhan tampil untuk memberikan teguran dan harapan kepada mereka agar mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. Sedemikian juga saya pada hari ini sebagai hamba Tuhan menggalakkan jemaat Tuhan semua agar kita semua kembali kepada kasih yang semula, kembali kepada firman Tuhan. Mungkin kita satu saat kita terlupa, kita lalai sehingga kita meninggalkan jalan Tuhan, ataupun kita tak sedar kita sedang meninggalkan jalan Tuhan, kita sedang mati secara rohani perlahan-lahan karena firman Tuhan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Tetapi
Tapi firman Tuhan yang berkuasa, saat kita berpegang kepada firman Tuhan, kita akan dapat kuat teguh dalam Dia, karena firman itu sendiri yang menyelamatkan kita dan menuntun kita. Sebagai kesimpulan, apakah kita biasa-biasa saja? Jika ya, itu sangat bahaya. Tidak ada bezanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan kalau kita biasa-biasa saja. Orang Kristen sepatutnya hidup luar biasa. Maksudnya, hidup di dalam firman Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena kita diselamatkan. Dan kita dituntun oleh Tuhan setiap saat. Tidak cukup kita bertobat. Kita tetap harus bergantung pada firman Tuhan. Dipimpin oleh firman Tuhan. Dan hidup di dalam firman Tuhan itu mengaplikasikan firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan menjadi orang percaya yang luar biasa, orang Kristen yang luar biasa. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa firman Tuhan amat berkuasa di dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka mulailah kita hidup di dalam kekuatan kuasa firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan yang saya bawa kita renungkan bersama hari ini, dan saya akan mengakhirinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami memberikan hati kami, diri kami kepada Tuhan, agar kami tetap diberi kekuatan menjalani kehidupan kami dengan bergantung pada firman Tuhan, agar kami tetap bersemangat melalui kehidupan kami Tuhan, menurut kehendak rencana Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Patuh pada firman-Mu, merenungkan dan melakukan firman-Mu setiap hari. Haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kami berdoa khusus bagi seluruh jemaat Tuhan. Bahkan siapa saja yang sedang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, Tuhan Yesus, berkatilah setiap mereka Tuhan. Agar mereka terus dapat hidup di dalam kekuatan firman-Mu, dapat terus fokus Tuhan mengikuti Engkau Tuhan, berkembang menjadi matang, berbuah, dan menjadi berkat Tuhan bagi dunia ini. Dan kami percaya Bapa, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tetap terus percaya dalam berkat bagi dunia ini. Terpuji nama Bapa, Kau berkati kehidupan kami sepanjang minggu di hadapan ini Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam berkat pemeliharaan kasih sayang. Haleluya Bapa, kami doakan dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan minta salam. Amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan.